Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mumet mikirin mantan. Lakukan ini agar mumet pindah kepada mantan, ya. Nah, jadi kita sekarang pusing mumet ya, memikirkan mantan terus. Karena kita adalah orang yang dikhianati. Biasanya begitu, orang yang dikhianati itu lebih stres ya, karena dia tidak siap menghadapi perpisahan ya. Sementara mantan kan sudah selingkuh duluan, jadi dia cuma nunggu timing saja untuk berpisah ya, dan perpisahannya itu memang untuk pindah ya, artinya pindah ke lain hati secara terang-terangan. Kalau kemarin sudah pindah ke lain hati tapi masih sembunyi-sembunyi. Nah, jadi wajar kalau sekarang tuh kita mumet ya, kita stres ya, kita bertanya-tanya apa lagi sih yang kurang. Semua sudah kita berikan ya, tabungan sampai habis dan seterusnya. Ya ternyata kalau itu biasanya yang kurang memang duit kita. Ya, karena ketika duit kita habis mantan mengkhianati. Nah, kita juga bertanya-tanya apa lagi yang kurang dari kita ya. Semua waktu sudah kita berikan dan yang terbaik sudah kita berikan ya. Dia mau kemana saja kita temani, kita antar jemput, dia tidak capek, tidak keluar uang dan seterusnya. Tapi dia merasa terus kurang, sehingga dia mengkhianati kita. Nah, jadi karena kita berpikir terus apa yang kurang lagi dari kita dan seterusnya. Nah, itu yang membuat kita jadi mumet, ya. Nah, kita jadi pusing, kita jadi stres ya. Karena kita pusing, stres dan seterusnya akan berpengaruh kepada kinerja kita. Kalau kita bekerjanya jadi tidak fokus, jadi kacau balau, jadi berantakan ya, jadi tidak bagus. Nah, itu bisa membuat nanti sudahlah mantan mengkhianati, kita dipecat pula dari tempat kerja, kan sayang ya. Nah, karena mumet stres, kita jadi kehilangan nafsu makan ya, jadi sulit untuk tidur dan itu akan berpengaruh tuh kepada fisik. Nah, jadi sekarang apa yang harus dilakukan agar mumet ini pindah kepada mantan? Yang pertama, jadi sekarang kan kita tahu orang ketiga itu siapa sih? Oh, mantan ngejar-ngejar dia. Karena dia ganteng banget ya. Wajahnya seperti artis ya dan seterusnya. Oh, mantan ngejar-ngejar dia. Karena apa? Karena dia bodinya atletis ya. Penampilannya sangat modis dan seterusnya. Artinya kita sudah tahu kelebihannya. Jadi kalau kita mau membuat mantan mumet, kan mudah saja tuh. Apa yang dimiliki oleh orang ketiga itu harus bisa kita miliki. Kalau dia ganteng banget, tentu kita sebenarnya gantengnya beda-beda tipis saja dengan orang ketiga itu. Kenapa? Wong mantan mau dengan kita kok. Berjalan waktu cukup lama, mungkin karena dia jenuh saja, maka dia berpaling. Artinya sebenarnya kalau laki-laki dari aspek ketampanan ya mungkin lebih-lebih sedikit lah orang ketiga dari kita. Tapi kalau kita tidak ganteng, mesti mantan tidak mau dengan kita. Yang wanita juga begitu. Kenapa mantannya sekarang berpaling kepada orang ketiga? Karena orang ketiga itu cantik, lebih cantik dari dia. Oke, lebih cantik. Tapi dia juga cantik. Ya. Kalau dia tidak cantik, mosok mantannya mau dengan dia. Cuman yang di sana lebih cantik. Tapi dia sudah punya modal. Basicnya sudah cantik. Tinggal bagaimana memoles dan memaksimalkannya agar bisa melampaui orang ketiga tadi. Orang ketiga itu
sebenarnya cuman lebih pinter dandannya saja. Sementara misal yang di sini lebih memilih gaya yang natural. Nah, mungkin mantan itu sekarang seleranya bergeser dari yang natural kepada yang hobi dandan tadi. Kita ikuti saja. Kan belajar berdandan tidak harus kursus dan seterusnya. Banyak tutorial di YouTube bagaimana cara berdandan. Biasanya kalau keluar rumah tidak pernah bedaan, ya kan, kalau wanita perlu tuh berdandan, ya. Kalau keluar rumah sekarang pakai alas bedak, baru pakai bedak, kemudian pakai apa tuh namanya eyeshadow dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi begitu. Ketika mantan melihat sekarang bahwa ternyata kita lebih keren tuh daripada orang ketiga, mulai mantan mumet tuh, ya, mulai bimbang, mulai ragu tuh. Kok kita sekarang jadi keren banget? Kok orang ketiga karena ketemu setiap hari jadi biasa-biasa saja. Nah, jadi itu ya. Yang kedua, ketika kita sudah tahu nih orang ketiga dan kita berusaha untuk melampaui apa yang menjadi ketertarikan mantan pada diri orang ketiga ini, nah kita sudah bisa lampaui itu. Kalau kemarin bersama mantan kita terkungkung, artinya kita tidak bebas untuk bergaul kan, semuanya tidak boleh sama mantan ya. Nah sekarang kita lebarkan, kita luaskan pergaulan kita ya. Media sosial itu kita maksimalkan tuh untuk menambah teman sebanyak-banyaknya dan cari teman yang keren-keren, yang jauh lebih keren penampilannya daripada mantan, dan itu akan membuat dia mumet ya. Kalau kemarin kita termasuk orang yang pendiam ya, di media sosial itu pasif begitu kan, ada orang kalau komen itu aktif sekali itu ya, dia merespon komen. Nah, kita termasuk orang yang pasif. Kalau saya dulu pas masih muda ya 10 tahun yang lalu, kalau ada komen itu rajin itu memberikan respon. Tapi kalau sekarang kan masalahnya rabun ya, setelah umur 40 tahun ke atas itu jadi mau merespon komen itu jadi agak sulit ya. Membacanya saja butuh perjuangan itu. Kalau ngetik sekarang itu jadi typo, sering salah ketik. Nah, jadi ketika sekarang kita aktif, ya. Kalau kemarin pasif, kalau sekarang aktif. Kita merespon komen, ya, bercanda, terlihat ramah dan seterusnya. Nah, itu mantan jadi tambah tidak suka tuh melihatnya, ya. Mantan itu suka kalau melihat kita kuper, ya, menggunakan media sosialnya juga gaya orang yang kuper gitu. Kalau ada orang komen, paling bagus kita like di komennya, tidak pernah kita respon. Nah, mungkin itu mantan senang. Tapi begitu melihat sekarang kita begitu ramah, ya, teman-teman kita di media sosial jauh lebih keren daripada mantan dan seterusnya. Nah, itu akan membuat mantan jadi mumet. Dan yang ketiga yang paling penting, kita berdoa kepada Allah, kita memohon agar rasa jenuh, stres, pusing, penderitaan yang kita rasakan setelah dikhianati mantan ini, Allah pindahkan kepada mantan. Ya. Nah, jadi ketika kita berdoa demikian, ada tanda yang kita rasakan ketika memang penderitaan itu pindah kepada mantan. Apa yang kita rasakan tandanya? Kita merasa fresh, merasa lega. Kita merasa beban kita ini terangkat ya. Jadi ringan sekarang. Kalau kemarin tuh tidak pusing tapi kepala rasanya berat. Sekarang enggak. Nah, itu tanda tuh bahwa doa kita terkabul dan beban itu pindah kepada mantan. Nah, kemudian tandanya yang kedua, kalau kemarin kita merasa gundah ya, gelisah dan seterusnya, sekarang hati kita merasa gembira, selalu gembira, senang saja. Ya, ada hal yang kecil kita merasa gembira. Ya, mendapatkan sesuatu yang kecil kita happy, gembira, apalagi mendapatkan yang banyak.
Dan yang ketiga, kita sekarang jadi tidak kepikiran mantan seperti kemarin. Kalau kemarin tuh begitu bangun tidur langsung teringat mantan. Bahkan tidur pun ke mimpi-mimpi mantan. Tapi sekarang tidak. Ya sekarang ya kita sesekali memikirkan dia, atau ketika ada sesuatu yang mengingatkan kepada mantan ya kita teringat. Ya, tetapi ya tidak seperti kemarin yang setiap saat, setiap detik lagi ngapain pun selalu teringat mantan dan seterusnya. Nah, kalau kita merasakan 3 tanda ini, itu tanda doa kita terkabul dan beban itu sekarang pindah kepada mantan. Ya, jadi mantan yang mumet, gantian mantan yang mumet, ya. Nah, karena itu usaha tadi, ya, agar kita bisa melampaui pencapaian yang dimiliki orang ketiga yang membuat mantan sanggup mengkhianati kita. Satu. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan lagi? Luaskan pergaulan, ramah, tebarkan pesona kita. Dan yang ketiga, kita berdoa minta kepada Allah agar beban ini pindah kepada mantan, ya. Dan berdoa itu sangat penting. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.